dan pesona dalam hidup ini. Dan masih ku belajar untuk memahami. Perlu 1000 luka untuk menghargai cinta kasih yang hadir bagiku hari ini. Sampai lelah hati ini terjatuh bangun untuk terima semua yang datang, mulai dan lalu. Semua awal kan usai dan berlalu. Suka dan duka akan bertukar. Cerah dan hujan datang bergantian. Walau 1001 perjalanan lagi, kesempurnaan tak lagi tujuanku. Bagai bunga-bunga tumbuh mekar, gugur sesaat tanpa ragu untuk lahir baru. Semua yang datang, mulai dan lalu. Semua awal kan usai dan berlalu. Suka dan duka akan bertukar. Cerah dan hujan datang bergantian. Ku terima yang datang dan lalu. Halo, halo. Selamat sore, parents semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sesi sore hari ini, sesi kilat. Ya, silat, sesi kilat. Oke. Nah, sesi sore hari ini eh, adalah dalam rangka peluncuran ya kelas baru, ya launching kelas baru di School of Parenting, yaitu kelas tentang dampak masa lalu yang belum termaafkan. Ya, so besok kita akan ada kelas baru, kelas video belajar baru khusus persembahan School of Parenting untuk parents semuanya untuk bisa ditonton ya dengan bertemakan dampak masa lalu yang belum termaafkan. Jadi tema di School of Parenting bulan ini sebenarnya adalah tentang forgiving. Ya, nah kali ini kita temanya tentang forgiving past life. Ya, karena kami menyadari bahwa memaafkan itu juga menjadi salah satu hmm, keterampilan ya, tanggung jawab. Meskipun orang kalau bilang memaafkan itu kan masalah personal ya, sendiri-sendiri gitu. Bahkan di semua agama juga diajarin untuk memaafkan. Namun ternyata kita juga belajar bahwa memaafkan itu tidak segampang itu ya, tidak seperti yang lagunya yang lagi ngetren ya, tidak segampang itu ternyata memaafkan, karena memaafkan itu bukan hanya masalah, bukan sama sekali bukan tentang melupakan dan bukan tentang berkata
eh, aku rapopo gitu ya, aku tidak apa-apa lagi, dan bilang atau malahan juga membalas kebaikan yang berlebih kepada orang yang menyakiti seperti itu, ternyata lebih dari itu. Karena ternyata dibutuhkan sebuah inner work dan juga sebuah keterampilan yang secara saintifik juga dipelajari bahwa proses memaafkan dan dampak dari yang belum memaafkan itu, dampak dari belum memaafkan itu ternyata banyak gitu ya. Entah itu ke dalam perilaku kita, cara pandang kita, juga bahkan kalau dikaitkan bisa sampai ke kesehatan fisik kita gitu. Nah, sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu, saya bilangnya panggilnya Mbak aja ya, karena mitra ahli kita ini masih muda ya, dan beliau tinggal di salah satu kota ternyaman di Indonesia katanya ya, kayaknya ya, yaitu di Jogja, yaitu Mbak Uki Hutagalung. Ya, Mbak Uki ini Hutagalung tapi di Jogja. Hutagalung tapi yang di Jogja. Oke, nah silakan Mbak Uki, boleh memperkenalkan diri dulu, say hi kepada parents, dan kemudian boleh cerita sedikit ya Mbak Uki, pengalamannya gitu, kegiatannya sebagai psikolog klinis, kemudian apa sih yang biasa ditangani oleh Mbak Uki. Silakan Mbak. Halo parents, sebenarnya ini udah pertemuan kesekian ya. Saya Iya senang benar. sering diajak bikin event sama School of Parenting. Saya Uki Hutagalung. Tadi Bu Lucy sudah menjelaskan banyak. Sebenarnya saya adalah seorang psikolog klinis. Pengalaman tahun depan 10 tahun saya praktek sebagai seorang psikolog klinis. Kemudian Eh, saat ini saya ada di beberapa tempat sebenarnya, tapi lebih banyaknya adalah secara online untuk konsultasi. Concern saya kepada permasalahan remaja, dewasa, dan terutama untuk keluarga dan pernikahan. Seperti itu. Oke, jadi yang Mas punya masalah dengan remajanya, punya masalah dengan pernikahannya, gitu ya. Nggak harus selalu punya masalah ya Mbak Uki ya, sekarang ya. Betul, betul. Tidak Iya, harus selalu punya masalah, bisa jadi ingin tahu cara untuk mengembalikan supaya kita lebih mesra, ya. Atau komunikasinya iya sebenarnya betul. udah baik sih. Eh, tapi gimana ya kalau misalnya saya bisa lebih terbuka? Atau mungkin persiapan kalau mau nikah bisa juga Bu sih. Apa Iya sih yang harus kita betul, betul. bicarakan gitu. Iya. Seringnya sih itu. Iya benar. Orang kita kalau fisik aja kita selalu harus rutin cek ya sekarang ya, cek Betul. lab gitu ya, tensi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga perlu cek-cek ya. Nah, ceknya kemana nih? Ke para psikolog, ke mitra ahli School of Parenting, silakan. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya juga mau mengumumkan nih untuk para parent semuanya, untuk sore ini cukup spesial karena kita akan ada beberapa hadiah ya untuk parent semuanya yang hadir pada sore hari ini, baik yang sudah menjadi member School of Parenting maupun yang belum gitu. Nah, silahkan boleh di apa namanya rule of the games-nya ya, silahkan parent semuanya, mungkin nanti ada quotes yang menarik atau ada materi Mbak Uki yang kira-kira pas mengena di hati atau pas sesuatu yang mau di-share, silahkan boleh share di IG masing-masing ya. Kemudian di post di story boleh, dan tag, jangan lupa tag School of Parenting, school underscore of underscore parenting ya. Nah, ini ada nih akun IG-nya. Silahkan tag akun IG-nya School of Parenting. Nanti pemenangnya akan diumumkan di akhir sesi. Wah, sudah di-spill nih hadiahnya. Tadi saya pikirnya masih rahasia. Ternyata sudah di-spill. Nanti akan mendapatkan satu kelas video belajar yang bisa diakses selama 1 bulan gitu ya. Kalau dulu di School of Parenting itu video belajarnya namanya WOD ya, workshop on demand. Jadi eh, sebagai member premium kita perlu beli lagi untuk WOD-nya. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai 2 bulan ini kita sediakan untuk para member ya, member premium untuk bisa mengakses kelas-kelas video belajar ini secara free.
Ya, jadi semua member premium bisa mengakses kelas-kelas video belajar dengan berbagai macam tema dari diri sendiri, tentang pasangan dan juga tentang anak. Ya, bisa diakses kapan saja, di mana saja. Secara pembelajarannya juga sudah ada section-sectionnya yang seperti satu kali tonton gitu ya. Kan kita paling nonton itu cuma bisa 10-15 menit gitu ya. Udah disesuaikan section-sectionnya. Kemudian juga sudah ada kolom diskusi kalau mau bertanya. Jadi silahkan explore. Dan ini besok kita juga akan luncur kelasnya tentang memaafkan. Ini ya, dampak masa lalu. Ya, oke. So jangan lupa ya tag akunnya School of Parenting dan silahkan share. Nah, oke, kita akan mulai temanya pada sore hari ini. Kita akan ngobrol tentang memaafkan, gitu. Nah, Mbak Uki, yang pertama-tama nih yang ingin saya tanyakan, kayaknya kita nggak perlu ngobrol lagi ya tentang apa sih memaafkan itu. Semua orang kayaknya punya persepsinya sendiri-sendiri tentang memaafkan, gitu ya. Nah, yang kita mau tanya ini sebenarnya apa sih tanda-tandanya orang yang belum memaafkan masa lalunya? Kan sering tuh kayak saya ngomongin tadi ya, bilang aku wis rapopo gitu ya. Aku rapopo gitu ya. Saya nggak apa-apa kok, saya udah lupa, saya nggak apa-apa, sudah saya nggak ingat-ingat lagi peristiwa itu. Tapi sepertinya kalau dari sisi, apalagi dari sisi psikologis ya, kita bisa melihat bahwa oh, ini orang belum benar-benar maafin nih gitu ya, masih belum memaafkan masa lalunya. Nah, gimana Mbak Uki? Silahkan. Oke, eh, kalau jawaban pastinya, itu tiap orang akan ada aja Bu defense-nya. Iya. Bilangnya, udah kok udah maafin, tapi mau ketemu nggak? Jadi Nah, mungkin akan lebih mudah untuk mengenali apakah saya sudah memaafkan atau belum, itu dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. hmm, Misalnya, kalau saya bertemu dengan orang tersebut, saya bisa nggak ya nyaman sama dia? Saya bisa nggak ya hmm, tertawanya dengan lepas? Saya hmm, bisa nggak untuk, misal saya punya makanan, saya mau nggak berbagi sama dia? Saya mau atau enggak untuk mendoakan hal-hal yang baik sama dia? Saya hmm, mau nggak berbagi hidup sama dia? hmm, Atau misalnya ada pengalaman yang menyakitkan gitu ya. Saya udah berdamai belum ya dengan pengalaman ini? Maka kita bisa nanya nih, seandainya kejadian itu terulang lagi, apa reaksi saya? Apakah saya akan melakukan hal yang sama? Apakah saya akan melakukan perubahan? Apakah saya sudah bisa lebih tenang menghadapinya? Gitu. Atau jangan-jangan bermasalahnya bukan dengan orang lain nih. Rasa sakitnya bukan dengan orang lain, bukan dengan suatu peristiwa traumatis gitu ya, tapi dengan diri sendiri. hmm, Nah, apakah ada pikiran-pikiran jelek ke diri sendiri? Apakah ada kata-kata yang, duh kan bodoh kan, ih gimana sih tadi kenapa sih? Kamu tuh gimana? Kan harusnya gini. Tuh kan hmm, emang lebih baik nggak usah ngomong aja, kan lebih baik nggak usah eh, cari tahu aja. Kan hmm, lebih baik kalau misalnya kamu tuh emang nggak penting, nggak berarti. hmm, Ceritamu tuh udah nggak penting, ngapain sih kamu ngomong? hmm, Jangan-jangan itu ada sesuatu nih yang kita belum bisa menerima, belum bisa memaafkan. hmm, Terus gimana nih hasil, kesimpulannya? Gimana caranya kita tahu apakah kita sudah memaafkan atau belum? Yang paling tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri. Apakah luka itu masih ada atau enggak? Gitu. oke, oke, menarik nih ya Mbak Uki ya. Jadi kita bisa melihat lagi gitu. Kalau seandainya itu di hidup kita itu di rewind gitu ya. Kalau Mhm. tadi diulang lagi di rewind, apakah apa sih perasaannya gitu ya? Apakah beneran nih kita udah baik-baik aja gitu ya? Gak Nah cuma itu, perasaan ya Bu Lucy. hmm, Jadi hmm, apa yang kita pikirkan, apa yang kita hmm, lakukan, hmm, kadang-kadang perasaannya soalnya enggak kok baik-baik aja, baik-baik aja. Tapi hmm. pikiran di kepala tuh wah Iya, negatif semua. iya benar. Atau perilakunya enggak kok aku udah baik-baik aja, tapi tangannya tremor, bergetar, Hmm, nafasnya jadi pendek-pendek gitu. iya. Kadang-kadang kita memang secara kognitif itu nggak sadar bahwa ini tuh kita lagi ketakutan atau ini kita lagi marah banget.
tapi fisiknya yang tahu duluan. Jadi Ya, yang perlu benar. dilihat pikiran, tindakan, dan perasaan Ya, gitu. betul. Ya, saya pernah nemuin tuh Mbak Oki. Jadi sudah memaafkan, tapi waktu bercerita masih sambil nafasnya pendek-pendek gitu ya. Jadi eh, mungkin secara tutur katanya memaafkan, tapi tubuhnya masih bereaksi Ya, betul, betul. dengan ekstrim gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Uki misalnya kita sudah tanya nih pertanyaan reflektif, tapi kita Hmm, yang memutuskan ya, kan kita ya, itu kan sebenarnya eh, tanggung jawab kita sendiri, pilihan kita ya, ya, gitu. Nah, betul. tapi saya benar-benar nggak mau gitu, dia sudah terlalu menyakiti saya, gitu. Saya nggak mau, saya memutuskan untuk tidak mau memaafkan. Itu kan pilihan saya juga. Nah, Betul. menurut Mbak mengapa sebenarnya mengapa penting sih untuk kita itu memaafkan gitu. Di luar dari sisi agama dan seterusnya pasti ada ya nilai-nilai value gitu. Oh, kamu harus Hmm, memaafkan. Kadang-kadang kan orang kan kamu harus memaafkan, kamu harus belajar memaafkan seperti itu ya, supaya kamu nggak berdosa atau supaya nggak apa karena memang harus seperti itu kenyataannya gitu. Tapi kan ya. itu sulit ya untuk dilakukan kalau kita sudah terluka begitu dalam itu sulit dilakukan. Nah, menurut Mbak Oki, kenapa penting itu tuh penting gitu untuk bisa Oh, memaafkan? saya pakai analogi lagi ya, Bu. Ya, boleh. Misalnya nih, Mm, kita, tangan kita ditusuk sama pisau. mm, Sakit kan? mm, Ketika kita marah ke orang, sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah kita menusuk diri kita dengan pisau. mm, Nah, ketika kita bertemu dengan orang itu lagi, yang kita lakukan adalah menusuk lagi di tempat yang sama dengan pisau. mm, Bahkan sangat mungkin bukan ketemu sama orangnya, tapi ketemu dengan orang yang fisiknya mirip atau karakternya mirip. Kita mm, kayak ditusuk lagi, ditusuk lagi, ditusuk lagi, ditusuk lagi. Yang sakit siapa? Saya yakin yang sakit bukan orang yang kita benci, bukan orang yang kita marah, tapi adalah diri kita sendiri. Ada juga beberapa klien yang bilang, saya udah biasa mbak ngerasain sakitnya. Benar, mm, ya. ditusuk pisau itu kita udah terbiasa bahwa ini pisau akan nancep lagi. Tapi hanya Mm, karena terbiasa dengan rasa sakitnya bukan berarti itu jadi nggak sakit. mm, Rasa sakitnya tetap ada dan bahkan semakin, semakin, dan semakin sakit. ya. Kenapa penting untuk memaafkan? Karena kita nggak pengen untuk disakitin terus. Mau sampai kapan? Apakah kita mau terus-terusan udah tahu itu pisau tajam? Sedangkan ke anak kecil aja kita akan bilang, hati-hati pegang pisau. Masa ya kita mau menusuk diri kita terus-terusan? Logikanya aja udah nggak oke gitu ya. Ya. Jadi, kenapa penting untuk memaafkan? Ini bukan tentang closure, bukan tentang penyelesaian dengan orang lain, bukan tentang menerima dianya yang dia mengatakan maaf ke kita, bukan tentang kita plong udah marah-marah ke dia, Mm, tapi ini adalah tentang kita bisa menikmati hidup dengan damai. Setelah memaafkan, kita pelan-pelan untuk, oh iya ya, ternyata aku bisa hidup dengan lebih baik. Oh iya, mm, ternyata aku tidak harus terus-terusan ditusuk. Ternyata aku tidak perlu terbiasa untuk merasakan rasa sakit dan menahannya, gitu. Jadi ini untuk diri sendiri, mm. gitu sih Bu sebenarnya. Betul, betul. Jadi kalau saya boleh sedikit summarize, ini ada dua poin ya. Yang pertama, kita tidak jangan pernah menormalize ya, menormalisasi sakit ya, rasa sakit ya. Jadi kayak nggak apa-apa kok aku udah terbiasa disakiti Iya. gitu ya. Nah itu Ya. menormalisasi sakit ya, which is itu nggak ini nggak sehat ya untuk tubuh kita sendiri dan untuk jiwa kita itu memang tidak sehat. Betul betul, saya Mhm, setuju ya betul. karena sering banyak juga yang saya temuin juga seperti itu kadang-kadang nggak apa-apa gitu maksudnya nggak apa-apa kok memang aku sudah biasa gitu ya tidak ada orang yang terbiasa sebenarnya dengan rasa sakit gitu ya karena kita tidak diciptakan untuk itu sepertinya. Oke, dan yang kedua adalah kita juga
bisa hidup setuju dengan Mbak Uki untuk kita mengapa penting untuk memaafkan untuk kita bisa hidup lebih damai. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan sebenarnya hidup untuk lebih lebih damai itu juga bukan untuk diri kita sendiri loh ya. Jadi karena terutama di sini ya ada yang eh, nantinya akan menjadi ibu, calon ibu, atau bahkan Hmm. sudah menjadi ibu, kita punya anak-anak gitu. Penting untuk kita memaafkan dan punya hidup damai karena kita punya orang lain nih ya, generasi lain yang melihat look up to us gitu. Dan kita pasti akan, kalau kita masih biasa dengan rasa sakit, apakah kita ingin anak-anak kita juga sama seperti kita gitu ya, menormalize sakit. Bahkan kita sering kayak Mbak Oki tadi bilang kalau sama anak-anak aja jangan main itu nanti sakit gitu. Apalagi untuk jiwanya ya, kita juga nggak ingin pasti untuk membesarkan anak-anak yang sakit juga, yang terbiasa dengan sakit juga. Gitu. Ya, karena Oke, orang yang thank you. terluka pasti akan lukanya itu akan pengaruh ke sekitarnya. Iya, Dia akan melihat orang lain dengan lukanya dia gitu. mm-mm, iya, Dan betul. pada akhirnya akan mempengaruhi relasinya dengan orang lain, cara dia mendidik anaknya, cara dia berinteraksi dengan pasangannya, cara dia melihat dirinya sendiri. Ya, saya emang nggak berharga kok. Buktinya udah terluka. Buktinya Iya, saya selama ini nggak ada yang bilang sayang ke saya. Ya, itu jadi semakin apa ya? Semakin kita tidak memaafkan satu orang, nanti pada akhirnya kita jadi membencinya itu banyak orang, banyak situasi, merusak relasi kita dengan banyak hal juga. gitu. Dan menyakiti orang-orang lain juga ya, termasuk Iya. orang-orang yang sebenarnya justru sayang sama kita, gitu. Yang tidak Nah, berhubungan sama luka kita itu ya, Bu, sebenarnya ya. betul, iya benar. Nah, ini ada pertanyaan nih, mungkin boleh langsung Hmm. dijawab ya Mbak Uki ya. Mm-mm. Bisa didiskusikan nih. Buke saya pernah mengalami pelecehan. Apa yang sebaiknya nih saya lakukan untuk memproses luka ini dan bagaimana cara memaafkan pelaku? Nah, ini eh, cukup ekstrim ya, karena maksudnya dia harus memaafkan seseorang yang intinya menghancurkan masa depan ya. Kadang-kadang kita berpikir kan pelecehan, perkosaan itu kalau kita melihat itu menghancurkan masa depan Ya. seseorang gitu ya. Nah, bagaimana kita memaafkan pelaku? Mungkin Mbak Uki juga bisa share bagaimana fase-fasenya begitu ya dalam memaafkan. Silakan. Mhm. Oke. Eh, Pelecehan seksual itu yang membuat kita terluka, itu nggak cuman masa depan kita, tapi konsep diri kita, merasa sudah tidak berharga, merasa udah nggak punya masa depan, merasa sia-sia kayaknya sudah melukai banyak orang, mengecewakan banyak orang, padahal ya namanya korban pelecehan gitu ya, dia adalah korban, bukan dia yang membuat dirinya terluka, tapi orang lain. Untuk memaafkan pelaku pelecehan itu bukan hal yang mudah, berat banget. Saya yakin pasti sangat berat. Ya, Butuh banyak step, butuh untuk melalui perjalanan yang panjang dan menurut saya sangat butuh untuk pendampingan profesional. Untuk parents yang mengalami, tolong carilah bantuan profesional, tapi juga sambil melatih diri. Eh, Jangan pernah berpikiran bahwa Anda tidak berharga. Di sini konteksnya Anda adalah korban. Dan tidak ada yang membuat seseorang menjadi tidak berharga. Apapun itu kondisinya, apapun pengalaman hidupnya, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, Anda tetap berharga. Stepnya gimana untuk memaafkan? Kalau saya menyampaikan sekarang akan terasa sangat teoritis sebenarnya. Tapi memang itu yang butuh kita jalani. Kita butuh untuk setidaknya ada bukan tiga step ya, tapi tiga fase memaafkan. Yang pertama itu kita butuh untuk melepaskan dulu. Kalau peristiwanya adalah pelecehan, maka kita butuh untuk melepaskan peristiwa itu, perasaan helpless-nya kita nggak mampu untuk ngapa-ngapain, perasaan terlukanya, perasaan kita udah di apa ya,
direnggut gitu ya. Segala sesuatu yang menurut kita kita berharga dan itu direnggut gitu. Kemudian kita dari steps melepaskan, kita butuh belajar untuk memahami. Ini adalah langkah yang berat, makanya saya bilang butuh profesional. Memahami itu, kita butuh paham kenapa ya dia melakukan itu kepada saya. Dan saya yakin secara logika ini kita berat banget untuk memahami pelaku pelecehan. Kenapa kok saya harus memahami dia itu adalah sesuatu yang berat. Butuh pendampingan dari profesional ya, parents. Sampai nanti pada akhirnya di fase memaafkan yang ketiga itu adalah kita bisa berbelas kasih. Kita bisa menatap pelaku ini atau mengingat wajahnya dan kita mengharapkan kebaikan datang pada dia. Tapi dimanapun fase memaafkan yang sedang parents alami, lakukan saja. Jangan menganggap bahwa saya belum bisa tuh untuk mendoakan dia dengan baik. Saya baru bisanya untuk forget but not forgive atau forgive but not forget gitu ya. Nggak apa-apa. Lakukan saja di situ. Apapun fase Anda, ada 3 fase. Fase yang pertama melepaskan, yang kedua memahami, yang ketiga itu berbelas kasih. Apapun fase Anda, berproseslah di situ. Karena memang untuk berbelas kasih itu butuh perjalanan yang luar biasa, butuh hati yang sangat lapang. Harapan kita, kita semua bisa untuk berbelas kasih. Tapi kalau belum bisa untuk saat ini, bukan berarti Anda gagal dalam memaafkan. Secara umum adalah itu. Nanti untuk detailnya boleh lihat kelas ya. Ya, betul. Betul. Dan Nah, nanti di ketika kelasnya, kalau misalnya, hmm, maaf dulu sih saya nambahin sedikit. ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Ketika permasalahannya berat, Anda tidak harus berjalan sendirian. Hmm, Boleh mengajak orang yang dikasihi, boleh mengajak profesional. Anda tidak sendirian di sini. hmm, Gitu. betul. Mbak. Betul. Nah, saya setuju. Mbak Uki ya. Untuk kelas lengkapnya, untuk detail lengkapnya memang nanti juga dipaparkan nih Mbak Uki di Hmm, kelas video belajar yang akan launch besok. So pastiin ya, buat parents yang belum member premium juga boleh silahkan tag School of Parenting di akun IG-nya. Siapa tahu nanti dapat pemenang, jadi juaranya. Oke. Nah, saya setuju nih sama Mbak Uki yang tadi bilang ya. Kadang-kadang gini Mbak Uki, kayak orang itu kayak istilahnya apa ya, menggampangkan gitu ya, persoalan hmm, memaafkan. Jadi kayak udahlah maafin aja atau udah lewat, udah ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita juga menyadari bahwa memaafkan itu juga sebuah proses yang cukup berat ya, proses ya. eh, penyembuhan juga yang cukup berat sehingga Hmm, kita tidak menggampangkan ya soal memaafkan. Dan saya setuju kalau butuh bantuan profesional itu akan jauh lebih baik ya karena ada pendampingan, didampingi oleh seseorang yang bisa melihat dengan objektif, yang bisa apa namanya memberikan secara eh, apa selain objektif juga secara keilmuannya itu akan jauh lebih baik gitu ya. Iya, betul. Memang saya setuju, silahkan ya, maksudnya jangan ragu-ragu untuk menghubungi profesional kok. Jadi bukan sesuatu yang lemah ya ketika kita ketika kita meminta bantuan. Justru suatu langkah berani ketika seseorang memang meminta bantuan ya orang Iya, lain. Oke, setuju banget dulu sih. iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Kita bisa langsung ke pertanyaan aja ya, Mbak. Mbak ya. Boleh, boleh. Nah, ini ada yang direct message juga, boleh tanya gimana sih caranya biar setidaknya sembuh pelan-pelan dari luka masa lalu karena tumbuh dalam keluarga yang sangat tidak sehat, sering Hmm, bertengkar, mendapat kekerasan verbal maupun non-verbal, dan menjadi seorang caregiver salah satu anggota keluarga yang menyandang skizofrenia. Rasanya lelah sekali dan kadang ingin menyerah. Nah, ini mungkin hubungannya juga dengan diri sendiri ya. Apakah kita juga bisa memaafkan? Karena memaafkan itu ternyata bukan cuman orang ya, Mbak Uki ya, tapi juga betul. memaafkan situasi dan kondisi yang
mungkin tidak bersahabat dengan kita. Nah, silakan, Mbak Uki, gimana nih advice-nya? Boleh. Langkah awal untuk memaafkan itu kita butuh kesiapan dan butuh kesediaan, Hmm, readiness dan willingness. Kalau di ya. psikologi, semua perubahan akan bisa terjadi ketika kita punya willingness dan readiness. Hmm, Eh, Terutama ini kalau hubungannya adalah dengan keluarga yang kita ketemu terus, lihat terus gitu ya. Dan itu sudah bertahun-tahun lamanya terjadi. Bisa jadi dalam sekian tahun kita bersama keluarga itu, kejadiannya nggak cuma satu, tapi ada banyak, berkali-kali gitu. Maka yang perlu dilakukan adalah eh, kita melihat aja dulu. Sebenarnya kita coba untuk memahami mereka gitu ya. Sebenarnya luka ini mereka lakukan ke saya. Apakah mereka tahu bahwa saya terluka dengan kata-katanya, dengan sikapnya? Jangan-jangan mereka melakukan itu bukan karena mereka membenci saya, tapi jangan-jangan karena mereka nggak tahu ada option lain, ada cara lain, misalnya nih untuk menegur, ada hmm, cara lain untuk menunjukkan perhatian. Kadang kan orang tua, kamu malas banget sih nggak mau cari kerja ya, langsung ngomong kayak gitu misalnya. Tapi hmm, sebenarnya yang mereka ingin katakan adalah, nak, kamu memikirkan masa depan nggak ya? Nah, kamu bisa nggak ya? Apakah kamu punya kesulitan dalam mencari pekerjaan? Ada nggak yang orang tua bisa lakukan untuk membantumu? Misalnya kayak gitu. Cuman mereka nggak tahu ada cara itu. Karena selama ini, jangan-jangan nih, mereka pun dididiknya dengan cara yang keras. hmm, Jangan-jangan mereka pun dulu, ketika mereka tidak mampu, mereka langsung dipukul sama orang tuanya, sama kakek nenek kita, sama orang-orang sekitar. hmm, Jangan-jangan di mereka, di pengalamannya mereka, ketika mereka direndahkan, ketika itulah mereka bangkit. Jadi mereka merasa bahwa, ya, saya harus merendahkan anak saya nih. Nanti kan dianya akan jadi tumbuh jadi anak yang kuat, jadi anak yang eh, berjuang, pejuang tangguh gitu. Jadi hmm, kita belajar untuk memahami. Kembali lagi parents ke tiga tahapan yang tadi, tiga fase memaafkan tadi. Kita hmm, mencoba untuk memahami mereka. ya. Kita coba untuk melepaskan kejadiannya, memahami mereka, dan kemudian berbelas kasih ke mereka. Lagi-lagi, kalau kejadian itu aja terjadinya tuh bertahun-tahun dan berkali-kali, maka parents, ketika Anda sudah bisa untuk saya memutuskan untuk memaafkan mereka, nggak apa-apa, dilakukan saja keputusan itu. Tidak Hmm, harus langsung mampu berbelas kasih. hmm, ya. Karena namanya memaafkan itu kan sebuah proses. Hmm, Ini Anda dilukainya bertahun-tahun loh. Masa iya prosesnya hanya satu dua kali, satu dua hari, satu dua bulan. betul. Kadang butuh berkali-kali nih memaafkannya. Hmm, Kemudian saya mau ngasih satu catatan penting. Kapan hmm, sih kita tahu bahwa kita udah selesai nih memaafkan dia gitu? hmm, Kita akan tahu kapan kita sudah selesai memaafkan itu adalah ketika kita sudah merasa nyaman, merasa tenang dengan diri kita, bukan hmm, dengan orang lain. Jadi kalau misalnya nih, saya udah memaafkan dia, saya udah bisa ketemu sama dia, saya sudah bisa mendoakan dia. Tapi kalau setelah ketemu, dianya bikin marah lagi ya, dia bikin emosi lagi ya. Nggak apa-apa, karena bisa jadi dia yang belum memaafkan. hmm, Yang penting, kita sudah memberikan respon yang berbeda. Dia hmm, menghina kita, kita udah ngasih respon yang berbeda. Kita udah bisa lebih tenang menghadapinya. Atau ketika mengingat peristiwa yang lalu, kayak tadi contohnya ada yang menyatakan korban pelecehan kan ya. hmm, Kita akan tahu kita lebih pulih itu adalah ketika mengingat proses atau kejadian pelecehan itu, mengingat pelakunya, dan kita merasa, oh iya, itu adalah bagian dari masa lalu saya. Good news-nya, selamat Anda sudah memulai proses perjalanan memaafkan. iya, betul. Itu sudah satu big step ya. Satu big step adalah untuk memulai. Nah, paling sulit Ya, itu adalah betul. memang untuk memulai. Gitu ya, Mbak Uki ya. Betul. Oke.
Dan kuncinya juga yang tadi poin yang bisa diambil adalah bersabarlah terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita sudah menjalani, tapi saya masih emosi terus, masih marah terus, masih rasanya tersakiti terus gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar ya, pengennya instan, semuanya tiba-tiba menjadi berubah gitu, damai, kemudian semuanya berubah gitu. Nah, kita pun juga pertama-tama memang itu tadi ya, perlu berdamai juga dengan diri sendiri ya, supaya kita bisa melihat sesuatunya itu lebih clear dan semuanya ada prosesnya gitu ya. Dan saya juga Betul. mungkin menambahkan, menyarankan kembali lagi tadi ke sarannya Mbak Uki yang pertama, ketika kita ada dalam lingkungan yang tidak kondusif, yang terus-menerus menyakiti. Nah, itu memang sangat urgent ya kalau menurut saya untuk mencari bantuan profesional. Karena kita perlu nih pegangan di luar itu. Karena sehari-hari kita mendapatkan sesuatu berada di dalam lingkungan yang sangat mungkin negatif gitu ya, sehingga kita perlu bantuan atau tali nih penyelamat ya. Nah, disitulah kita perlu bantuan profesional gitu. Oke, thank you nih Mbak Uki jawabannya. Wow, cukup banyak ya. Hmm, ini tadi juga dari Mam Putri Sunia, memaafkan tapi tidak mau berinteraksi lagi. Berarti belum memaafkan. Apakah belum memaafkan ya Mbak Uki? Itu Gimana sudah nih? memaafkan. Hmm. Tadi kan ada 3 fase nih. Kita Hmm. menerima peristiwanya, menerima kejadiannya gitu ya. Kita Hmm. terima dulu, kemudian kita mencoba memahami mereka, pelakunya, situasinya, baru kemudian berbelas kasih. Kalaupun saat ini parents sedang berada di tahap yang saya terima, saya Hmm. menerima bahwa saya tidak menyukai dia, saya menerima bahwa dia menyukai saya. Itu udah masuk ke tahap memaafkan. Anda sudah memaafkan. Cuman memaafkannya masih bisa untuk diolah lagi. Masih Hmm. bisa untuk diperdalam lagi, diperluas lagi. Hatinya masih bisa untuk ditenangkan lagi. Hmm. Bebannya masih bisa untuk dikurangi lagi. Iya, Gitu. Tapi tapi betul. nggak apa-apa. Di situ pun sebenarnya sudah baik. Sudah proses memaafkan juga. Iya, betul. Tidak usah terlalu fokus ke apa ya. Saya pengen bilang bahwa hanya karena kita belum yang bisa amat sangat santai, nyaman ketemu dengan orang yang gak kita suka, bukan berarti kita nggak memaafkan dia. Hmm. Sudah di tahap memaafkan. Hmm. Hanya karena belum bisa berbelas kasih, bukan berarti kita, saya adalah orang yang salah nih. Aduh, gimana sih? Masa saya nggak bisa memaafkan? Nanti interaksi saya ke anak gimana? Nanti saya ngasih contoh yang jelek. Itu malah akan memperburuk keadaan. Ya, ya, ya. Setuju, setuju, Kalau itu setuju. sudah ke tahap memaafkan kok. Dan nggak apa-apa. Iya, betul. Gitu. Betul, betul, betul. Betul. Jadi kadang-kadang kita kayak ini ya, semua itu bahkan dalam konteks memaafkan pun kita kepingin menuju suatu kondisi yang perfect gitu ya. Jadi kalau Ya. saya sudah memaafkan itu saya sudah benar-benar wah bisa berteman dengan dia, kemudian everything is okay, damai, bukan seperti itu Mhm. juga ya ternyata ya. Jadi Betul. memaafkan itu juga ada fasenya dan it's okay kalau kita eh, berada di tahap-tahap tertentu. Tidak semua orang harus mencapai tahap yang benar-benar sempurna ya dengan berbelas kasihan. Betul. Gitu. Yang penting bagaimana kita terus bertumbuh dengan diri sendiri ya, karena memaafkan itu juga ada proses dan adalah satu langkah untuk kita growing gitu ya, Mbak Ogi ya. Oke, nah ini pertanyaannya sepertinya tadi sama-sama ya relate. Jadi saya belajar memaafkan, tapi kalau tinggal bersama lagi saya nggak mau tinggal bersama lagi, menjaga boundaries itu pun tadi sudah dijawab Mbak Uki ya, itu pun juga sudah dalam konteks memaafkan. Kalau belum, langkah apa yang belum? Nah, kalau belum, langkah apa nih Mbak yang belum tadi ya? Apakah benar saya sudah memaafkan? Nah, kalau belum, langkah apa yang belum? Tadi berarti belum sampai ke berbelas kasih itu tadi ya. Betul. Dan berbelas kasih ini, parents, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kalau ingin sampai di tahap berbelas kasih, maka berbelas kasihlah dulu kepada diri sendiri. Betul. Ketika kita masih ada pikiran, aduh, saya belum bisa memaafkan nih, itu berarti kita belum berbelas kasih itu. Karena kita masih terlalu seakan-akan memaafkan itu hitam putih gitu.
Kalau Hmm. saya tidak berbelas kasih, maka saya belum memaafkan. Padahal memaafkan itu adalah kontinum gitu. Garis lurus. Ya mungkin tujuan akhirnya adalah berbelas kasih. Tapi kalau kita nyampe di tengah, bukan berarti kita tidak memulai kan? Iya, betul. Balik lagi ke situ. Ya, betul. Betul. Tujuannya adalah bagaimana kita dengan diri sendiri itu ya sebenarnya ya Mbak Uki kuncinya ada di situ ya. Iya. Seberapa nyaman gitu ya kita dengan Hmm, diri sendiri, gitu, tolok ukurnya gitu. Kalau memang nyamannya di situ ya sudah gitu. Karena kan sebenarnya ini juga tujuannya untuk kesehatan mental kita sendiri ya betul. gitu. Karena memaafkan itu sebenarnya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita gitu. Iya, betul. Untuk diri sendiri. Oke. Nah, ini nih Mbak Uki. Mhm. Bagaimana caranya untuk memulai memaafkan diri sendiri? Karena memulai ini berat sekali. Sebelum mulai sudah takut duluan. Sulit sekali ternyata memaafkan diri sendiri dan menerima diri ini. Nah, mulainya bagaimana nih Mbak Oki ini? Mungkin ada saran bagaimana? Nilainya adalah dengan mengambil komitmen, saya ingin memaafkan. Hmm. Dan itu jadi kok namanya komitmen, kadang-kadang kita lupa. Nggak apa-apa, tinggal mengingatkan lagi. Saya mau untuk memaafkan. Memaafkan, kalau kita memaafkan orang lain, seringkali itu lebih mudah di kata-kata. Yang paling sulit sebenarnya adalah maafin diri sendiri, parents. Betul Dan banget. kita akan bisa sampai di tahap memaafkan orang lain dengan berbelas kasih, itu adalah ketika kita bisa untuk maafin diri sendiri. Saran Hmm. saya, kalau kita mau memaafkan, maka lihat dulu ke diri sendiri. Hmm. Kasih, berikan rasa sayang gitu ke diri sendiri. Ketika kita gagal, disayang-sayang nih dirinya. Terima Hmm. kasih sudah berjuang. Terima Hmm. kasih sudah mencoba. Ketika kita merasa ada orang yang bikin kita terluka nih buat ke orang lain, Hmm. maka kita belajar untuk, bentar, ini rasa apa ya yang muncul di aku? Oh, ini aku merasa sebel nih sama dia. Kenapa ya aku sebel? Kira-kira kenapa ya dianya eh, kok melakukan itu ke aku? Aku Hmm. bisa nggak ya untuk belajar memahami dia? Kenapa kok sampai dianya melakukan itu ke aku? Itu udah mulai tuh masuk ke tahap memahami orang lain itu. Hmm. So, langkah awal adalah ambil komitmen dan kemudian dilakukan. Itu doang. Betul, betul, betul. Jadi cara memulai adalah cara kita dari diri sendiri juga ya se, apa ya sesayang apa sih kita sama diri sendiri Hmm. gitu ya kita tanya nih sama diri sendiri ini sudah berjuang loh sudah menemani berpuluh-puluh tahun gitu ya masa nggak disayang sih gitu jadi itu mungkin langkah paling dasar ya untuk kita juga mulai proses memaafkan gitu. Ya, setuju. It's okay ya, Bu. Kan tidak ada yang instan, yang penting tetap berproses. Setuju, Mam Adisti. Tetap berproses. Itu adalah satu langkah yang paling penting. Nah, ini juga ada pertanyaan sebagai orang yang pernah menyakiti dan kemudian menyadari serta menyesali, bagaimana kita bisa mengambil peran dalam proses memaafkan ini? Gimana? Oke, Mm-mm. kalau ini adalah untuk proses memaafkan orang lain, eh, kita butuh paham nih bahwa kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Hmm. Jadi, kalaupun kita mau meminta maaf ke orang tersebut, itu belum tentu memastikan bahwa, oh, ini adalah saya sedang membuat dia menjadi orang yang bisa memaafkan. Tapi ketika kita mau meminta maaf, itu adalah tentang diri kita. Ketika kita minta maaf ke orang, maka kita sedang memaafkan diri sendiri. Maka kita sedang mengasihi diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang melakukan kesalahan ke kita, dan kita mau coba bantu dia supaya dia jadi orang yang bisa memaafkan, kita mau minta maaf, silahkan. Cuman keputusan memaafkan tetap ada di dia, gitu. Kalau konteksnya ini adalah orang dewasa ya, tapi kalau misalnya parents, konteksnya ini adalah anak. Saya ingin mendampingi anak saya nih supaya anak saya bisa memaafkan orang lain. Maka yang perlu kita lakukan adalah ngajak ngomong anak kita.
kita tanyakan kenapa dianya melakukan hal tersebut. Balik lagi kita mencoba untuk memahami. Menurut dia, apakah tindakannya itu baik atau enggak. Kemudian kita sebagai orang tua bisa ngasih arahan. Menurut mama, yang kamu lakukan itu ketika kamu mukul temanmu, itu kamu sedang menyakiti dia. Kamu sedih nggak kalau kamu menyakiti orang lain? Atau kita juga bisa bilang, Mama merasa sedih ketika kamu menyakiti orang lain. Gitu. Yang pasti perlu diingat parents bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Proses orang lain untuk memaafkan itu di luar kontrol kita. Ketika kita meminta maaf, itu karena kita mengontrol diri kita. Itu karena kita sedang berusaha mengasihi diri kita sendiri. Bukan memaksakan, dalam tanda kutip, memaksakan orang itu untuk memaafkan. Gitu. Ya, setuju. Dalam banget nih ya. Jadi bahkan ketika kita meminta maaf, kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima permintaan maaf kita, gitu ya. Betul. Ya, tapi Betul. setidaknya kita sudah mengasihi diri kita sendiri dengan meminta maaf. Wow, keren banget, luar biasa. Oke, nah ternyata waktunya sudah cepet banget nih, Mbak Uki, banyak pertanyaan juga. Saya boleh yang terakhir nih ya Mbak Uki ya untuk pertanyaan, karena besok kita akan ada launch untuk kelas video belajarnya tentang memaafkan, ya dampak masa lalu yang belum termaafkan, akan launch di platform School of Parenting di kelas video belajar. Mungkin Mbak Uki juga boleh share karena Mbak Uki akan membawakan di kelas tersebut apa sih yang akan dapat parents pelajari dari kelas ini. Gitu. Oke. Karena tadi Mbak Cara Uki share-nya sudah cukup banyak nih. Kira-kira wah apalagi nih ya nanti yang dibahas di kelas. Silakan Mbak Uki. Oke, parents, yang akan kita pelajari di kelas ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, yang jawabannya lebih detail. Langkah-langkah kecilnya, langkah-langkah operasionalnya itu kayak gimana sih? Kita akan belajar itu di kelas. Kita akan belajar gimana caranya mendampingi kalau misalnya anak saya nih, yang tadi yang sudah saya spill dikit, kalau kita sebagai orang tua mendampingi anak, itu gimana? Kemudian kalau misalnya saya nggak bisa memaafkan, saya belum bisa, bahkan untuk ambil komitmen memaafkan pun saya belum bisa. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu kita akan pelajari banget di kelas. Kemudian, silahkan untuk dibaca materi, didengarkan videonya gitu ya. Slide-slide-nya ada banyak. Saya sendiri pun ketika saya membuat materi itu, saya banyak berefleksi. Apakah saya sudah cukup memaafkan diri saya? Apakah saya sudah cukup memaafkan orang-orang di sekitar saya? Dan pada akhirnya jadi berefleksi, apakah saya sudah cukup untuk menyayangi orang lain? Dan ternyata, mungkin ini juga sebagai closing statement ya Bu Lucy, Ya, ternyata memaafkan itu bukan tentang perubahan yang terjadi di sekitar saya atau perubahan yang terjadi di diri saya. Ternyata memaafkan itu adalah long life process gitu. Akan dilakukan terus-menerus. Yang kalau tidak dilakukan, iya prosesnya memang bisa panjang, bisa pendek, bisa berat, bisa ringan gitu ya. Tergantung dengan permasalahan yang kita hadapi. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka yang rugi adalah diri sendiri. Maka yang akan semakin menderita, yang semakin terluka, itu adalah diri sendiri. Jadi, langkah pertama untuk memaafkan adalah dengan memulai. Sebuah proses, kalau nggak dimulai, nggak akan pernah ada akhirnya. Proses pemulihan, kalau nggak dimulai, kita akan terus merasa terluka. Gitu. So, betul. silahkan dinikmati untuk tanggal 20 besok. Terima kasih Kelasnya. Mbak Uki. Oh ya, tadi Mbak Uki bilang ada materi. Jadi untuk member premium School of Parenting, member School of Parenting yang join pada hari ini atau yang sudah mendaftar di sesi silat pada sore ini akan mendapatkan materi PDF ya dari Mbak Uki ya mengenai kelas memaafkan ini ya. Jadi yang sudah jadi member atau yang belum jadi member School of Parenting hari ini juga masih ada kesempatan, kita masih ada promo nih
hari ini ya Momin ya, 20% off untuk semua paket. Jadi boleh dipakai nih ya untuk ininya nih ya, Mominnya sudah masukin di sini. Nah, akses kelas video belajar terbaru mana nih? Bentar, saya baca. Bisa hubungi. Nah, khusus peserta silat bisa mendapatkan diskon spesial 20% untuk aktivasi atau perpanjangan dan bonus lainnya. Hanya berlaku sampai besok 20 Oktober pas di launching kelasnya. Jadi nanti akan mendapatkan materi PDF yang akan dikirimkan lewat email. Ya, silahkan hubungi di WhatsApp group. Nah, jangan leave dulu ya, parents semuanya. Besok kita akan launch untuk seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Uki di kelas video belajar dampak masa lalu yang belum termaafkan. Mungkin bagi yang belum tahu, apa sih ke kelas video belajar itu? Jadi kelas video belajar adalah kelas-kelas yang bisa diakses secara online ya, dipersembahkan oleh School of Parenting, bisa ditonton video-videonya kapan saja. Kami memahami ya banyak parents yang sibuk waktunya sekarang sudah offline gitu ya, sudah pada sibuk bekerja, komuter juga yang rumah, di rumah pun harus anak-anak sudah sekolah, sudah sibuk menyiapkan bekal, sudah tidak lagi seperti tahun lalu, sehingga kita menyiapkan video-video ini untuk bisa parents nikmati kapan saja. Bisa sambil nemanin anak tidur siang, bisa sambil nungguin anak les, ya bagi yang bekerja juga bisa sambil pulang kerja mungkin di kereta bisa sambil nonton sebentar gitu ya. 15 menit aja per section. Jadi kita sudah potong-potong itu sehingga parents bisa tonton sebentar-sebentar 15 menit. Kalau nggak selesai besok lagi bisa dilanjutin ya. Dan juga bisa ditanyakan, di situ juga ada kolom diskusi sehingga kalau parents nggak jelas dengan video materinya bisa tanya juga di kolom diskusi ya. Oke, so itu kelas video belajar. Kita cuman harga member premium itu sebenarnya untuk kelas video belajarnya cuman 2.500 per video loh, bisa ditonton berulang-ulang gitu ya. Jadi nggak rugi deh pokoknya. Kalau parents kemarin ada yang sudah share, nggak rugi deh pokoknya join member premium di School of Parenting. Oke, nah sekarang kita tiba saatnya dengan waktu pengumuman pemenang. Saya boleh dibantu, Momin. Yeay, siapa nih yang menang nih? Terima kasih yang sudah tag-tag akunnya School of Parenting. Thank you banget. Nah, kita ada pemenang. Silakan spin wheel. Tiki, 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 tiki. Harusnya ada drum roll nih ya. Ding, 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 ding. Oke, sudahkah? Kok nggak ada ininya? Konfetinya? Nggak ada konfetinya. Oke, atas nama Mas Syirifa Jesem ya. Jadi akun ini nanti akan tolong untuk akunnya jangan di private ya, nanti akan di DM oleh Momin, nanti akan bisa mendapatkan akses kelas video belajar ya. Kalau misalnya Mom sudah member premium, nanti akan mendapatkan bonus lainnya yaitu berupa worksheet mini jurnal juga ya, selain materi PDF dari Mbak Uki. Oke, berikutnya ada lagi Kak Momin? Ada pemenang satu lagi. Berapa lagi nih Momin? Oke, silakan. Teng 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 teng. Yeay. Akun atas nama email Linda. Email Linda RT. Oke, juga berhak mendapatkan satu akses video belajar. Nanti tolong akunnya jangan di private supaya bisa dihubungin ya, apakah member atau non-member. Oke, terima kasih sharingnya. Apakah satu lagi, Momin? Sepertinya satu lagi. Saya bisa mendapatkan clue. Oh iya, satu lagi. Oke, ding ding. Oke, ya ini baru keluar konfetinya. Oke, atas nama akun Syafira Marta. Yeay, yang terakhir. Boleh juga berhak mendapatkan hadiah akses
video belajar ya selama 1 bulan. Oke, terima kasih Mbak Uki, terima kasih parents semuanya. Buat yang menang nanti akan dihubungin, dikontak oleh mominya SOP. Dan jangan lupa gunakan promonya ya 20% untuk yang belum member premium, nggak rugi. Ya, banyak kelasnya, ada 28 lebih kelas dan akan ada kelas-kelas baru setiap bulannya. Ya, baik yang tentang diri sendiri, tentang pasangan maupun tentang anak. Nah, ini bisa dilihat di chat juga. Kemudian nanti di akhir kita akan ada persembahan trailer dari kelas video dampak masa lalu persembahan oleh Mbak Uki bersama School of Parenting. Oke, terima kasih parents semuanya sudah hadir. Makasih banyak Mbak Uki pencerahannya. Ini banyak yang bilang thank you pencerahannya luar biasa. Mbak Uki adem sekali. Terima Pengen kasih peluk, juga. pengen peluk katanya nih. Bu Oke, Lucy, maaf. kita foto dulu. Ya, foto bersama, silakan. Yuk kita foto sampai lupa saya. Oke, boleh dibantu Momin? Mari kita foto bersama. Oke, saya bantu. Oke, saya bantu foto ya, parents semuanya. Bisa persembahkan senyuman terbaiknya. Ini bagi yang belum, kita masih tunggu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, udah siap semuanya ya. Kita fotonya 2 kali. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Smile. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih parents semuanya sudah hadir pada sesi kilat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Uki pencerahannya. Sukses selalu untuk Mbak Uki dan parents semuanya. Jangan lupa untuk tunggu kelasnya besok ya. Saksikan kelasnya Mbak Uki besok lebih lengkap, lebih detail dan parents akan mendapatkan jawabannya. Banyak jawaban di sana. Oke, terima kasih. Selamat sore. Bye. Terima Sampai ketemu kasih lagi. semuanya. Terima Terima kasih kasih Mbak Bu Uki. Lucy. Bye. Bye. Hai parents, perkenalkan nama saya Uki Hutagalung, psikolog klinis dengan pengalaman hampir 10 tahun di bidang keluarga dan perkawinan, serta permasalahan psikologis yang kerap dialami oleh remaja dan orang dewasa. Baik parents, di kelas hari ini kita akan belajar untuk 3 hal. Yang pertama adalah memahami definisi memaafkan. Seperti apa sih memaafkan itu? Apakah sudah disebut memaafkan kalau misalnya saya belum bisa melupakan? Mungkin parents sudah tahu ya, forgive but not forget. Apakah itu memaafkan? Topik yang kedua itu adalah kita akan belajar memahami manfaat dari memaafkan, baik untuk diri sendiri secara personal maupun terkait relasi kita dengan orang lain, terutama orang yang memberikan rasa luka kepada kita. Untuk yang ketiga, kita akan memahami tahapan dalam memaafkan. Sepertinya ini adalah hal yang paling utama yang perlu kita bahas, perlu kita renungkan, kita refleksikan, yaitu langkah-langkah atau tahapan yang perlu kita ambil untuk memaafkan diri sendiri, untuk memaafkan orang lain, dan bagaimana ketika kita belum bisa untuk memaafkan. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab?
dan tak semua katakan maaf semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu.